Nah pemirsa dan juga Putih, setiap harinya nih ya ratusan bahkan ribuan perut masyarakat ekonomi menengah ke bawah tak perlu khawatir kelaparan. Ya, sejak ada rumah makan satu ini, masyarakat yang membutuhkan bisa mendapat makanan sesuai porsi dengan rasa berstandar restoran. Rumah makan satu ini setiap hari selalu ludes, alias habis tak tersisa. Dalam sehari, rumah makan ini bisa menyediakan 1.300 porsi di 6 cabang yang berada di Ciangsana, Cilangkap, Pasar Minggu, Duren 3, Depok, hingga Bekasi. Wah, berapa cuan yang bisa dikantongi pemiliknya ya? Tapi, uang ternyata bukan segalanya bagi Aditya Prayoga, sang pemilik rumah makan gratis. Porsi demi porsi ia siapkan setiap hari untuk masyarakat yang membutuhkan, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Aditya mengatakan pembagian porsi makan gratis tersebut sebagai bentuk berbagi kepada sesama dan memastikan tidak ada warga kelaparan. Niat baik Aditya berbagi kepada sesama pun berujung manis. Pernah sejak tahun 2016 silam, rumah makan gratis didirikannya tidak pernah libur, meski menurut hitungan matematika dirinya tidak untung. Dengan adanya rumah makan gratis ini, warga merasa terbantu karena mereka dapat meminta porsi nasi sesuai kebutuhan keluarga tanpa dibatasi. Makanan Bantu banget, membantu. iya. Itu dibaginya apa aja, Bu? Nasi dan makan buka puasa. Untuk buka puasa nanti. Ibu berapa kali Bu udah ini Bu ngambil? Kalau nggak masakan sama sih. Sering. Kan kalau Selain tak dibatasi, lauk pauk yang diberikan pun terasa lezat, seperti menyantap menu-menu andalan di rumah makan pada umumnya. Tim Liputan, Jakarta Timur. Nah pemirsa, dari berita tadi ya kita kembali diingatkan tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama. Dan tidak mudah loh untuk mengambil keputusan untuk mendedikasikan diri berbagi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bener banget Ocha. Nah pagi ini di studio BTV kedatangan sang pemilik rumah makan gratis. Yuk kita belajar dari beliau bagaimana caranya bisa membangun jiwa sosial yang tinggi. Halo Mas Aditya Prayoga, apa kabarnya? Halo Kak. Selamat Alhamdulillah pagi. sehat. Pagi. Alhamdulillah sehat ya. Nah ini boleh kasih tahu kita dong inspirasinya untuk membuka rumah makan gratis ini apa sih awalnya? Ya. Jadi di dalam Islam juga sebenarnya sudah diajarkan. Rasulullah SAW itu bersabda, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian itu ada yang kelaparan. Jadi kita itu tidak boleh tidur dalam keadaan kenyang apabila tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita masih ada yang kelaparan. Jadi itu aja udah di dalam Islam sudah diajarkan untuk saling peduli, saling berbagi. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Oke, jadi ingin berbagi pada intinya ya. Ingin berbagi. Nah ini kenapa sih namanya rumah makan gratis? Kenapa tidak misalkan saluran dana bantuan Atau mungkin rumah makan Mas Ade gitu. Iya. Jadi rumah makan gratis itu dulu tahun 2016 saya tuh diuji dengan kesulitan ekonomi. Pada saat itu saya susah, tidak punya uang buat bayar kontrakan rumah. Sampai nunggak 3 bulan saya harus keluar dari kontrakan itu. Saya ke masjid, saya ketemu dengan seorang nenek-nenek yang hidupnya jauh lebih susah. Nenek-nenek itu sakit, kakinya bolong. Saya tanya, nenek tinggal di mana? Di kampung Pabuaran Wetan. Saya antar pulang, di depan rumah nenek itu ada seorang ibu-ibu. Saya tanya, lagi dia lagi jemur pakaian, saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, kakinya bolong, keluarganya kemana? Nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak nyari rongsokan, dia tidak bisa makan. Dari situlah hati saya terketuk. Saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri. Istri saya penasaran, istri pun datang ke rumah nenek itu. Saya ajak, terus istri saya nangis. Saya bilang ke istri saya, Dek, mulai hari ini kita masak yang banyak, kita kasih makan nenek ini. Kita urus nenek ini sampai nenek ini meninggal. Nah, sejak itulah, alhamdulillah saya sering ketemu orang baik. Saya selalu dapat rezeki yang berlebih. Sampai saya bisa berbagi, sampai saya bisa bangun rumah makan gratis. Alhamdulillah, berarti dari menolong itu sampai sekarang pun jadi tergerak juga hatinya untuk membuka rumah makan gratis ini ya Mas ya? Iya, dan saya pun alhamdulillah dibantu sama Allah juga. Ekonomi saya alhamdulillah membaik. Membaik ya. Syukurlah ya. Nah itu artinya kalau misalkan kita dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan susah, jangan sampai berhenti untuk bersedekah seperti itu ya, sekali. Mas Adit ya. Nah Betul sekali. kira-kira
untuk rumah makan ini biasanya menyediakan makanan seporsi itu bisa berapa banyak, Mas? Sehari itu kita sekarang ini masak 1.300 untuk dibagi ke Ciangsana, Cilangkap, Pasar Minggu, Duren 3, sama Bekasi, Depok. Itu yang masak siapa? Yang masak ada kokinya. Ada kokinya. kokinya. Banyak, Mas. Dulu waktu pertama kali masak itu saya sama istri berdua aja. Cuma Nah, berdua semakin lama ya sering ketemu sama kayak ibu-ibu nggak punya suami, punya anak banyak, ngeluh-ngeluh datang ke rumah saya terus. Akhirnya saya tawarin aja, masak aja mau nggak gitu. Daripada minta kan nggak enak gitu. Karena lebih baik memberi daripada kita minta-minta Minta, terus betul. gitu kan. Akhirnya dia mau bantu-bantu masak ya. Sampai sekarang lah ikut bantu-bantu masak di rumah makan gratis. Itu Anda bayar? Saya bayar setiap Jumat. Bayar Jadi setiap Jumat. semua karyawan, semua relawan itu semuanya dapat maisha. Maisha itu gaji. Itu enggak ada yang gaji bulanan, semuanya Jumatan. Namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah kita pun berbagi kepada tim, kepada teman-teman karyawan gitu. Nah, kira-kira ini udah punya berapa karyawan nih, Mas Ade? Total semuanya Aha. 40. Udah 40 karyawannya. Karena saya bangun masjid juga, saya bangun masjid, bangun rumah tahfiz Quran, dan juga ada 6 cabang rumah makan gratis. Oh, alhamdulillah ya. Banyak sekali usaha dan juga sedekahnya pula Sedekahnya juga untuk sangat berimbang seperti itu ya. Oke, nah ini kelanjutannya untuk ke depan rumah makan gratis ada rencana-rencana yang ingin Anda lancarkan, Mas? Iya, rencana ke depan itu ya harapan saya dulu ya. Harapan saya itu mudah-mudahan tidak ada saudara-saudara kita yang satu yang kelaparan. Yang kedua, miskin ilmu. Miskin ilmu itu tidak sekolah gitu. Makanya saya punya cita-cita itu ingin membangun rumah makan gratis, buka cabang lebih banyak lagi, dan juga ingin membangun sekolah gratis berawal dari masjid. Makanya saya bangun masjid. Setelah saya bangun masjid, saya bangun rumah tahfiz Quran. Setelah itu saya bangun sekolah gratis, sekolah gratis. Lalu tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Mas Ade dari yang ada karyawannya juga. Nah, itu kan Mas Ade juga kasarnya memberikan gaji. Nah, ini apakah dari Mas Ade sendiri ataukah mungkin ada juga donatur yang ingin membantu memberikan donasi? Apakah ada, Mas Ade? Ya, uangnya itu semuanya kita dapat dari Allah. Satu itu yang kita yakini. Yang kedua, alhamdulillah dibantu oleh orang baik, para dermawan. Banyak juga yang datang, ada yang ngasih beras, ada juga yang minta nomor rekening yayasan untuk berpartisipasi. Bahkan ada juga yang dari hasil usaha saya jualan sabun. Saya kerjaan saya jualan sabun, sama jualan murotal Al-Quran, sama jualan baju. Oh, oke baik. Nah sampai sejauh ini, apakah Anda ingin merencana untuk membuka lagi cabang di daerah berikutnya? Biasanya di daerah mana rencananya, Mas? Insya Allah saya tuh selalu menerima ya. Jadi ada orang baik mau wakaf tanah atau buat bangun masjid, tanah untuk rumah makan gratis, itu selalu saya terima. Tapi saya nyarinya yang pinggir jalan. Karena saya punya pengalaman kalau buka di perkampungan, nanti yang makan tuh itu-itu aja. Orangnya yang itu-itu aja. Jadi kalau misalkan di pinggir jalan besar itu yang makan itu ya pengamen, tukang ojek, tukang parkir, anak-anak jalanan, Siapapun tukang yang sapu melintas jalan, ya. ya musafir gitu. Jadi tepat sasaran sekali gitu. Iya, Kalau iya. di kota besar atau di pinggir jalan. Ada lahan pinggir jalan atau tanah negara atau tanah orang baik yang mau diwakafkan, nah itu langsung saya terima, saya bangun langsung. Seperti itu. Berarti ini memang bukannya setiap hari ya, bukan khusus hanya di bulan Ramadan aja? Setiap hari. Setiap hari? Alhamdulillah dari 2016 itu kita buka setiap hari. Kalau di bulan suci Ramadan itu 2 kali makannya. Makan sahur dan buka puasa. buka puasa ya. Oh, Iya. makan sahur dan buka puasa. Kalau hari biasa, Kalau hari biasa makan siang. makan siang saja. Iya. Oh, makan siang aja. Karena kita ada edukasi. Jadi tidak hanya memberi makan, tapi kita juga memberikan motivasi, inspirasi dan juga edukasi. Karena kita itu memang diwajibkan untuk memberi ya, bukan meminta-minta. Mereka yang meminta-minta itu karena terpaksa. Makanya harapan saya itu hari ini mereka menerima, hari esok mereka bisa menjadi pemberi. Hari ini mereka miskin dengan terpaksa menerima sedekah. Mudah-mudahan hari esoknya nanti mereka tidak miskin, mereka menjadi pemberi sedekah. Itu makanya saya ingin mengubah penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Kaum duafa menjadi pengusaha. Makanya saya ada sekolah tata boga juga, mengajarkan para janda, orang-orang miskin itu belajar untuk bikin somai, bikin makanan gitu. Nah, saya punya ide-ide kreatif itu, nah saya kasihkan ke mereka. Sebaiknya kita itu berusaha.
Sebaiknya kita itu bangkit dengan usaha kita, dengan ide kita, nah, dengan kerja keras kita gitu. Dengan kita berusaha, kita jualan, itu 9 pintu rezeki insya Allah akan terbuka. Amin. Dengan kita mengharapkan imbalan dari orang gitu. Misalkan contoh, orang bekerja, berarti kan dia hanya mengharapkan gaji bulanan. Nah, dengan dia berusaha, dia buka usaha, insya Allah rezekinya dari mana aja. Yang beli juga dari mana aja. Yang penting kita sudah berusaha, ikhtiar kita ini insya Allah berkah. Oke, amin. Nah, sampai sejauh ini ada kendala nggak pada saat Anda membuka rumah makan gratis? Dan biasanya kalau misalkan masyarakat yang mau datang ke rumah makan gratis itu, apakah semua orang bisa langsung dikasih makanannya, ataukah mungkin ada persyaratan tertentu, misalkan dengan menunjukkan KTP, misalkan atau surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya? Kalau kendala itu ada aja ya, saya sering kehabisan. Makanya di rumah makan gratis itu siapapun yang mau buka rumah makan gratis, syaratnya bukan cuma dia punya uang, dia punya jabatan, banyak uang, bukan itu. Syaratnya itu SSI. SSI apa itu? Sabar, syukur, ikhlas. Harus betul-betul sabar. Karena bakal ketemu sama orang yang makannya banyak. Ngambil lauk itu sekali ngambil 4, 5 gitu. Ya memang harus begitu. Kita itu membahagiakan mereka, menanamkan kebahagiaan di dalam hati mereka. Mereka yang biasanya nggak pernah makan ayam sekali 3, kali 4, kalau masuk warteg pun ngambilnya telur cuma 1 gitu. Nah, sekalinya datang ke rumah makan gratis boleh, ngambil telur 5, ngambil ayam 5 boleh. Oh, berarti memang tidak dibatasi ya? Tidak mau dibatasi. Nambah berapa banyak, Nambah berapa mau kali ngambil boleh, lauknya berapa asalkan banyak. dihabiskan. Oh, asal Oh, dihabiskan. asalkan dihabiskan. Karena tidak kita mubazir, diajarkan ya? untuk tidak boleh mubazir. Betul. Nah, untuk siapapun yang makan itu siapa saja. Makanya di rumah makan gratis itu ada yang Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, siapa saja. Agama apa aja gitu. Bahkan pendeta pun sering datang. Ada. Gitu. Oke. Tapi mereka kan makannya kan ya yang berdarah-darah itulah. Gitu. Kita siapin makan sayur bening gitu. Oh, betul. Jadi mungkin ada menu vegetariannya juga Iya, begitu betul. ya. Makanan sehat. Nah, tapi setiap harinya itu makin bertambah nggak sih orang yang datang buat makan di rumah makan gratis ini? Jadi tentunya kan makin banyak juga orang yang berkumpul di rumah makan. Alhamdulillah makin bertambah terus. Karena pertama kali itu saya itu cuma mampu masak 20-50 porsi. Pertama kali, 2016. Karena disesuaikan dengan kemampuan saya. Waktu itu saya rumah masih ngontrak. Saya nggak punya usaha besar, nggak ada gitu. Pendapatan saya 50.000, 100.000. Nah, sekarang ini alhamdulillah banget itu bisa masak 1.300 porsi setiap hari. Alhamdulillah. Jadi makin bertambah. Wow. Oke. Makin bertambah terus. Nah, ini kalau misalkan pemirsa ada di rumah tertarik ingin ikut mendonasi melalui rumah makan gratis, mungkin bisa diberitahu bagaimanakah caranya? Ada nomor handphone 0812 9 1000 266. 0812 91 000 266. Nah, itu nomor HP saya. Kalau pengen lihat dokumentasi seperti apa ramenya rumah makan gratis, itu kita punya dokumentasinya, kita posting di Instagram Rumah Makan Gratis. Nama Instagramnya Rumah Makan Gratis. Atau YouTube Rumah Makan Gratis. Ini penting sekali karena ini titipan amanah dari orang-orang baik. Jadi kita harus betul-betul buat dokumentasi setiap hari, gitu. Nah, itu nomor WhatsApp saya itu aktif insya Allah. Kita punya yayasan. Nah, yayasan itu terpisah. Antara yayasan sama masjid itu terpisah. Ada orang pengen sedekah untuk rumah makan gratis. Hari ini dia sedekah, hari ini pula uangnya langsung diambil, langsung dibelanjakan sesuai dengan amanah yang orang baik ini inginkan. Gitu. Karena saya pun ngerasain. Jadi bapak saya sudah meninggal. Saya pengen sedekah untuk kasih makan anak yatim. Saya pengen pahalanya mengalir untuk bapak saya aja. Jadi pahalanya terus mengalir. Terus begitu mengalir. Ya. Nah, Makanya terakhir, untuk harapannya nih, untuk kedepannya rumah makan gratis ini apakah ada harapan-harapan yang ingin tercapai dari Mas Ade sendiri? ya harapan saya ya mudah-mudahan kita yang banyak dikasih rezeki sama Allah itu tidak menjadi orang pelit, itu aja. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia yang dikasih rezeki banyak sama Allah, kasihlah makan orang-orang yang ada di sekitar, bersedekahlah. Jangan sampai ada orang yang kelaparan. Satu itu. Yang kedua, jangan sampai rakyat Indonesia ini miskin. Sedih saya. Dari Sabang sampai ke Merauke, kita dikasih rezeki, diturunkan hujan, dihidupkan hewan-hewan, ditumbuhkan tumbuhan. Semua yang ada di laut itu sumber rezeki untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua yang ada di sungai, di bumi, di hutan, di gunung, semuanya itu sumber rezeki.
Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, walaqad makanakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Allah telah menciptakan kita hidup di bumi. Allah berikan kita sumber penghidupan, sumber rezeki. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi kok sedikit sekali yang bersyukur. Nah, dengan kita mensedekahkan harta kita, menginfakkan sebagian harta kita, itu menunjukkan rasa syukur kita yang setiap hari kita dikasih rezeki. Kita ini kan manusia, makan sehari 3 kali. Ya. 3 bulan kita tidak buang kotoran, masuk IGD, dioperasi, meninggal. Itulah perumpamaan sedekah. Iya. Jadi kita yang setiap hari dikasih rezeki, tidak mau mengeluarkan sebagian rezeki kita, siap-siap. Siap-siap mati. Mati di dunia, mati di alam kubur, mati di akhirat. Tiga-tiganya, 3 alam ini yang akan kita lewati. Iya. Oke, baik, luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih Mas Aswad kehadirannya di studio kami. Semoga rumah makan gratis ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan Amin. juga segala macam amal ibadah baik dari Mas dan juga keluarga dan juga seluruh donatur yang sudah terlibat dalam rumah makan gratis itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Amin ya amin. robbal alamin. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih Mas sama-sama. Aditya.